Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Kita akan memulai ibadah rumah tangga bersama secara online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu tuh. Jemaat diundang berdiri. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, anak-anak-Mu datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 4. Dari Daud kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Silakan duduk. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Mari kita berdoa untuk membimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu kami dapat beribadah pada malam hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Beri Roh Kudus-Mu kepada setiap kami agar kami dapat mengerti dan mentaati firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kehidupan dan pedoman hidup kami.
kami hanya mengandalkan firman-Mu saja. Demi nama Yesus, amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai 7. Hosea 11 ayat 5 sampai 7 yang mengatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera Kristus bagi kita semua. Di pembacaan hari ini ayat 5 berkata, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Ayat ini sebuah nubuatan tentang menjelaskan bahwa Israel Utara yang mengandalkan bangsa Mesir daripada Tuhan itu akan tidak ditolong Mesir dan akan dijajah oleh bangsa Asyur. Israel Utara memang menolak Tuhan dan itu sebabnya mereka akan dijajah oleh bangsa yang tidak baik seperti Asyur. Di sini hal yang mengagetkan kita adalah Israel Utara sebagai umat Tuhan begitu cepat melupakan kasih sayang dan karya Tuhan bagi mereka sehingga meninggalkan Tuhan. Tuhan Allah dalam kasih-Nya mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir dan membebaskan mereka, tetapi dalam waktu yang tidak lama mereka lupa kasih Tuhan terhadap mereka dan membelakangi Tuhan. Bapak Ibu, keberadaan kita sekarang ini adalah akibat masa lalu kita. Maksudnya melupakan masa lalu adalah hal yang sama dengan lupa identitas dirinya. Masa lalu begitu berarti bagi setiap bangsa dan atau setiap pribadi. Khususnya bagi orang beriman, masa lalu adalah bukan kehidupan yang dijalani diri sendiri, tetapi kehidupan yang dijalani oleh Tuhan. Kita mesti mengingat hal tersebut. Jika seorang melupakan masa lalunya, begitu juga kasih karunia Tuhan yang dialaminya, maka dia bisa meninggalkan Tuhan. Apakah ibu bapa mengingat kasih karunia Tuhan yang dialami pada masa lalu ibu bapa? Beberapa saat yang lalu saya mengunjungi tanah air saya. Di sana saya tinggal bersama ibu saya dan kami banyak bercakap-cakap tentang masa lalu kami. Setelah bapak saya dipanggil Tuhan, kami tinggal di rumah sewa yang di bawah tanah, yaitu basement. Namun karena Tuhan menolong kami, maka saya dapat menyelesaikan sampai kuliah. Saat kami tidak punya makan, ada yang membawa beras 10 kilo bagi kami. Saat kami harus membayar biaya studi, ada yang membantu untuk membayarnya. Maksud saya melalui mereka Tuhan menolong kami dalam kasih-Nya. Jika kami melupakan Tuhan itu dan meninggalkannya, maka kami patut dihukum. Anak-anak saya tidak suka mendengar cerita masa lalu saya, namun saya sering menceritakan karya kasih Tuhan di masa lalu saya, supaya mereka juga mengenal dan mengalami kasih Tuhan itu, sehingga mereka juga nanti akan terus ingat kasih Tuhan di sejarah pribadi mereka. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, jangan melupakan yang terpenting, yaitu kasih Tuhan terhadap kita.
kasih Tuhan di masa lalu akan dialami lagi pada masa sekarang jika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu pesan pertama. Kemudian pesan kedua dinyatakan di ayat 7 yang berkata, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ayat ini menjelaskan penyebab apa yang membuat mereka hancur. Itu adalah keras kepala mereka. Memang Israel Utara hancur karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala seperti Baal dan meninggalkan Tuhan. Itu dosa utama mereka. Namun sebenarnya ada satu penyebab lain yang membuat mereka dihukum. Itu adalah keras kepala dalam hal tidak bertobat. Ketika Israel Utara berdosa, Tuhan tidak segera menghukum mereka. Walaupun mereka berdosa, Tuhan sabar terhadap mereka dan mengutus para nabi silih berganti kepada mereka supaya mereka dapat mendengar pesan Tuhan dan bertobat. Tuhan menunggu dan kasih banyak waktu kepada mereka untuk bertobat. Tetapi mereka sampai akhir tidak bertobat, malah membelakangi Tuhan. Jadi ada dua persoalan bagi Israel. Pertama, mereka berdosa. Kedua, mereka tidak mau bertobat. Setiap manusia pada hakikatnya tidak kudus dan sering berdosa. Tuhan Allah mengenal hakikat kita yang selalu berdosa. Masalahnya bukan manusia berdosa, tapi manusia yang tidak mau bertobat. Walaupun dikasih banyak waktu dan kesempatan, walaupun manusia mendengar suara hati atau firman Tuhan, manusia seperti Israel di pembacaan hari ini hendak membelakangi Tuhan, tidak mau bertobat. Di Injil Lukas pasal 16 ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya tersebut adalah keturunan Abraham, maksudnya orang pilihan Allah. Namun di dunia dia hanya menikmati hidup sendiri. Dia tidak memperhatikan orang lain. Meskipun dia setiap kali keluar masuk rumahnya pasti bertemu dengan Lazarus itu. Dia tahu hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Sampai dia meninggal, dia tidak bertobat. Dia hanya hidup sesukanya. Dan akibatnya kita tahu bahwa dia dihukum di dalam nyala api. Ada waktu untuk bertobat. Setiap orang diberi waktu untuk bertobat. Sedihnya orang tidak mau bertobat. Ibu Bapa, kita hidup untuk apa sekarang? Apa yang harus diperbaiki di hidup kita ini? Zaman ini membuat, atau COVID-19 ini bisa membuat kita hanya berfokus pada kepentingan diri saja, seperti orang kaya itu. Mari Ibu Bapa, sekarang adalah sebuah kesempatan untuk kita bertobat. Jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita patut segera bertobat dan memperbaiki sikap hidup kita. Melalui sosok Israel Utara di pembacaan hari ini, Tuhan berfirman agar kita sebagai umat-Nya tidak melupakan kasih sayang Tuhan di masa lalu kita dan mencoba segera bertobat apa yang tidak benar di mata Tuhan. Maka kita tidak akan menjadi seperti Israel yang dihukum dan dihancurkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan
pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa syafaat. Segala puji syukur kami panjatkan dan tinggikan kehadiran-Mu ya Bapa. Karena kasih dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul secara online untuk melakukan ibadah rumah tangga secara bersama-sama. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami baru saja mendengar firman Tuhan lewat Israel Utara. Kiranya kami sebagai umat Tuhan yang melupakan yang terpenting, yaitu kasih karunia Tuhan terhadap kami. Jangan biar kami lupa anugerah dan kasih Tuhan masa lalu kami. Malah biar kami terus meninggikan Tuhan yang telah berkarya bagi kami sampai dengan saat ini. Jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan di hidup kami, biar kami peka dan segera bertobat akan hal tersebut. Kami berdoa bagi jemaat yang hadir pada saat ini. Tuhan, hidup kami terkadang mirip seperti orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga tidak mengalami karya dan mujizat Tuhan. Jangan biar kami merasa aman dengan identitas kami sebagai Kristen, tapi biar kami semakin rindu dan haus terhadap Tuhan, serta percaya dan taat kepadamu, sehingga kami mengalami hal-hal yang luar biasa di hidup kami. Jangan ada yang tinggi hati di hadapan-Mu atau hati yang suam-suam kuku di dalam hidupnya. Biar setiap kami ini hatinya berkobar kepada Tuhan dan mengabdikan dirinya untuk kerajaan-Mu. Tuhan memilih dan mengasihi kami, terbukti karena keluarga kami masing-masing tetap percaya kepadamu. Kami membawa kami dan keluarga kami kepadamu. Tuhan berkati dan sertai keluarga kami, agar keluarga kami senantiasa dilindungi dan dijaga oleh-Mu. Semua pekerjaan yang kami lakukan, mohon Tuhan campur tangan atasnya sehingga ada hasil yang baik. Beri kami kelancaran dan kemampuan serta kesehatan. Apabila ada jemaat yang mengalami kesulitan dan tantangan hidup, kami berdoa Tuhan mendengar seruan doa mereka, dan jangan biar mereka malas berdoa atau patah semangat, tapi biarlah kiranya Tuhan menguatkan mereka dan memberi mereka iman yang teguh. Tuhan, anak-anak dan cucu-cucu kami yang Tuhan percayakan kepada kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan beserta mereka dan memberi mereka hikmat, kemampuan, kesehatan, serta roh takut akan Tuhan. Maka dimanapun mereka berada, biar mereka dapat terus berkembang dan memuliakan Tuhan. Pakai hidup mereka sesuai kehendak-Mu dan beri mereka visi dan misi, maka mereka tidak akan bimbang, tapi terus maju dalam iman mereka. Tuhan, jika ada jemaat yang sakit, Tuhan tolong datang kepada mereka dan menjamah mereka dengan tangan-Mu, agar dapat kesembuhan. Tuhan, kami berdoa khusus untuk orang-orang yang sakit karena kena virus corona. Tuhan, kami berdoa supaya bangsa ini dilindungi Tuhan. Jangan bangsa ini ketakutan dengan virus corona ini, tapi beri kebijaksanaan dan kemampuan kepada pemerintah supaya dapat menghandle dan mengontrol penyakit ini. Tuhan, masih banyak pokok doa kami ada, tapi kami tahu Tuhan telah tahu sebelum didoakan semuanya itu. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hadapan tata anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia ini. Amin. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah.
serahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.